pertama, saya pendamping lokal desa di Desa Masing, Kecamatan Alas Talamusoi, Kabupaten Nusantara. Dan pada saat ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Kepala Desa Masinge yang visioner. Ini masih muda ini. Nah, selamat siang Pak Kades. Selamat siang Pak. Kita perkenalkan dulu Pak Kades, nama perkenalan singkat dari Pak Kades Masinge. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Arman Zaluku, jabatan Kepala Desa Masinge, Kecamatan Alas Talamusoi, Kabupaten Nusantara. Oh, terima kasih. Nah, sesuai letak geografis kita, Desa Masinge berbatasan ya dengan Kecamatan Namohalu Esiwa. Nah, di Desa Masinge ini dilintasi oleh jalan kabupaten ya. Nah, pasti perekonomian kita ketika jalan kabupaten ini pasti perekonomian masyarakatnya itu meningkat dan pendapatan masyarakat sesuai dengan dan bisa memenuhi kebutuhan. Nah, menurut Pak Kades, apakah di Desa Masinge masih terdapat ya kategori masyarakat miskin yang ekstrim? Nah, ketika terdapat, apa saja kebijakan yang sudah dibuat oleh Pak Kades selama ini untuk menangani masyarakat atau warga masyarakat yang berstatus atau mereka berada pada kategori masyarakat miskin ekstrim? Ya, terima kasih. Dan sesuai dengan letak geografis bahwa Desa Masinge ini adalah suatu desa yang sangat kecil dan bahkan dikelilingi oleh sungai, beberapa sungai, dan berbatasan dengan 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Alasan, Kecamatan Namohalu Esiwa, dan Kecamatan Alas Talamusoi. Dan tentu dalam hal ini situasi masyarakat desa dalam hal untuk melakukan kegiatan-kegiatan maupun itu ekonomi untuk penghasilan setiap hari, dan tentu ini adalah sebuah hal yang memang selalu di masyarakat kita selalu dalam kekurangan. Berarti ekonomi mereka tidak bisa kita katakan ya tidak mampu. Ya. Istilahnya banyak yang kategori masyarakat yang miskin ekstrim tadi. Ya. Ya, sesuai dengan apa pernyataan Bapak yang ditanyakan mengenai masyarakat yang miskin tergolong ekstrim dia, maka pemerintah desa telah mendata ya beberapa masyarakat kita yang termasuk atau tergolong miskin ekstrim, dan itu sudah dilakukan sejak tahun 2020 yang lalu. 2020. Dan sesuai aturan yang ada bahwa situasi COVID yang tahun-tahun sebelumnya, dan kita telah memuat dalam APBDes untuk penanganan kemiskinan atau penanganan COVID ya, termasuk penerimaan BLT dan hal-hal yang lain mengenai penanganan kemiskinan atau ekstrim di desa ya, termasuk bantuan-bantuan mengenai bibit pertanian ya sama masyarakat ini kepada masyarakat, dan begitu juga pupuk ya, sehingga masyarakat lebih antusias untuk bertani ya. Jadi masyarakat sangat senang, dan begitu juga pemerintah desa memberikan bantuan-bantuan itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oh, berarti selama ini ya masyarakat ini mereka ini diberikan penyemangat atau motivasi melalui pemberian pupuk,
kemudian masyarakat diberikan benih ya. Berarti ini diambil dari dana desa. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, selain adanya tadi saya dengar BLT, ada BLT. Berarti BLT selama ini juga ketika pemerintah pusat memberikan atau adanya kebijakan dari pemerintah pusat, adanya yang namanya bantuan langsung tunai. Kemudian, apakah pelaksanaan bantuan langsung tunai itu bisa salah satu solusi untuk menangani kemiskinan yang ekstrim tadi di desa? Ya, itu adalah salah satunya bantuan langsung tunai dari dana desa, dan tentu ini akan sangat-sangat membantu masyarakat kita yang mana selama ini adalah situasi COVID ya yang sudah melanda Indonesia bahkan dunia, dan tentu sesuai dengan aturan dan perintah dari pusat untuk tahun 2022 ini itu diwajibkan 40% BLT untuk setiap desa, dan pemerintah desa telah mengikuti arahan dan kebijakan hal tersebut, dan kita akan mendata kecuali penerima PKH, dan tentu penerima bantuan yang lainnya kita akan data, karena mengingat penerima BLT di desa kita sangat sedikit ya, karena masyarakat lebih banyak menerima PKH. Dan tentu dalam pemberantasan kemiskinan ekstrim ini, dari desa juga sudah membuat satu program, yaitu dari sebelumnya tahun 2019 itu penanganan rumah tidak layak huni. Ada ya, bagi warga miskin ya? Bagi warga miskin yang ekstrim, dan tentu kita memulai itu dari tahun 2019. Berapa unit 2019? Sudah membangun 5 unit. 5 unit 2019 luar biasa. Dengan anggaran setiap satu unit untuk tahun pertama itu 35 juta. Ini disasarankan khusus masyarakat yang benar-benar miskin ya? Dan ini adalah memang betul ya, ini untuk masyarakat kita yang sangat-sangat membutuhkan. Ya, kita tidak menengok dari situasi hubungan keluarga atau yang lainnya. Dan masuk kita tahun 2020 juga kita memprogramkan 6 unit lagi. Ya, jadi itu sudah terbangun dan sudah siap 100%, dan masyarakat sudah menikmatinya. Dan yang sebenarnya kita akan memprogramkan sampai akhir masa jabatan ini, tapi karena situasi COVID, karena sudah dibuat satu aturan bahwa biaya BLT ya, betul, anggaran untuk BLT itu diwajibkan 40%. Ada lagi PPKM, dan biaya yang lainnya, sehingga kita tidak bisa untuk menganggarkan untuk pembangunan rumah tidak layak huni, tapi kita mengarahkan untuk meningkatkan perekonomian atau ketahanan pangan. Ketahanan pangan salah satunya adalah membuat jalan pertanian, beberapa jalan kita sudah membangun langsung ke lokasi persawahan, sehingga masyarakat itu sangat mudah untuk mengakses jalannya, karena selama ini adalah cara untuk membawa keluar hasil dari hasil tani di pundak ya. Dengan sekarang jalan sudah sampai di lokasi, maka sangat mudah bisa masuk kendaraan roda 2 ya, untuk memudahkan masyarakat. Jadi itu salah satu untuk penanganan kemiskinan yang ekstrim di desa kita. Dan kemudian untuk selanjutnya bidang pendidikan juga. Di bidang pendidikan kita mendukung anak-anak kita mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Kita buat salah satu bimbel atau bimbingan belajar pada anak kita, dan itu kita sudah laksanakan ya. Dan berbagai hal yang lain, memberikan baju kepada anak-anak kita mulai dari SD, SMP, sehingga mereka terbantu ya, terutama kepada keluarga yang tidak mampu, sehingga anak-anak mereka bisa memberikan untuk mendorong bisa bersekolah ya, untuk mendukung
pendidikan. Ada motivasi ya, ada motivasi motivasi. mereka. Nah, ini tadi ada pembangunan jalan pertanian. Nah, di pembangunan jalan pertanian ini pasti para masyarakat yang tadi mereka itu bawa melalui pundak sekarang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Nah, terbantu para masyarakat, hasil pertanian mereka kan bisa meningkat sehingga tidak lagi mereka membutuhkan tenaga atau gaji orang untuk membawa hasil pertanian hingga ke rumah mereka masing-masing. Luar biasa. Begitu juga yang tadi bimbel bagi siswa-siswa, tentu siswa ini bisa adanya motivasi untuk belajar lagi. Istilahnya bimbingan belajar ini di luar apa ya? Di luar jam aktif sekolah. Nah, tentu itu mereka membutuhkan para guru yang bisa mengajar di bimbel. Bagaimana cara desa untuk memberikan insentif atau honor bagi guru-guru itu diambil dari dana desa ya? Iya, untuk program bimbel tentu kita membutuhkan anggaran. Tentu anggarannya kita ambil dari sebagian daripada dana desa. Dan guru-guru atau tutornya yang profesional ya, tentu kita mengambil yang profesional sesuai dengan jurusan masing-masing, karena tadi ada SMP, SMA, SMK ya. Jadi yang kita gagas waktu itu adalah mengenai mata pelajaran bahasa Inggris, matematika bahasa Inggris. Jadi itu yang lebih penting sehingga anak-anak kita juga lebih menguasai ya, terutama bahasa Inggris. Betul, karena sekarang kan udah zaman now ya, istilahnya sudah modern sekarang. Harus anak-anak itu pintar bisa speaking ya. Sehingga guru-guru yang kita bayar atau kita memberikan insentifnya, dan ya kita bersyukur mereka juga siap untuk mendampingi anak kita memberikan pelajaran bahasa Inggris dan matematika di wilayah desa Majing. Nah, pelaksanaan tadi itu pembangunan fisik ini ya, soal jalan pelaksanaannya padat karya tunai ya? Ya, tentu ini membantu masyarakat ya. Pengerjaannya padat karya tunai. Jadi diprioritaskan masyarakat miskin sehingga mereka terbantu ya dari segi ekonomi. Jadi masyarakat sangat ya senang ya dengan adanya program dana desa dari pemerintah pusat, sehingga masalah ekonomi terbantu sedikit lah ya. Yang diprioritaskan jadi pekerja masyarakat yang